sangat sulit karena dia abstrak Bapak Ibu. Kemudian juga anak murid kita hanya terpaku menghafal rumus sementara dia tidak bisa memaknai apa konsep rumus tersebut dan bagaimana keterkaitannya materi tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga keterbatasan kita sebagai guru bahwa mungkin sebagian besar proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas kita hanya terbatas pada metode ceramah. Nah, itu situasi yang awalnya. Next Pak. Terima kasih Pak ya. Kemudian tantangannya, bagaimana siswa kita itu menjadi lebih aktif ketika mengikuti pembelajaran matematika. Dan bagaimana kita menghadirkan matematika yang abstrak itu bisa sangat kontekstual dan bermakna bagi mereka. Mungkin kalau untuk SD masih easy ya, kalau untuk bermakna dan kontekstualnya. Tapi kami di SMA mungkin rating kerumitannya itu agak sedikit lebih rumit dibandingkan di jenjang yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya bagaimana meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, komunikasi matematis dan refleksi. Artinya bagaimana siswa kita ini menerjemahkan kalimat-kalimat yang mungkin secara bahasa Indonesia, tapi mereka bisa menerjemahkannya ke dalam bentuk-bentuk matematisnya. Nah, itu mungkin yang agak sulit yang kita hadapi tantangannya. Next Pak. Nah, aksinya yang saya lakukan adalah bagaimana saya merancang aktivitas belajar yang kontekstual. Saya mengajar di SMA Negeri 9 Aceh Barat Daya di Kecamatan Lembah Sabil. Bapak Ibu kalau ada yang pernah lewat-lewat ke sana, itu dekat dengan jembatan Krung Baru, Bapak Ibu. Ya, di sana ada jembatan Krung Baru yang terkenal dengan bate putih, dan itu ada yang sudah diekspor sampai ke luar negeri oleh saudara-saudara kita yang mempunyai penghasilan dari mengumpulkan batu putih. Nah, kemudian kita juga membuat alat bantu digital. Walaupun teknologi itu hanya sebagai pendukung, tapi kita percaya bahwa motivasi siswa itu akan terangkat, akan lebih tinggi ketika kita menggunakan aplikasi digital. Walaupun itu tidak harus ya Bapak Ibu ya, tapi itu sangat menunjang sekali. Apalagi memang pada 4 kerangka itu kita diharuskan untuk menggunakan digitalisasi pada setiap proses pembelajaran. Sekecil apapun digitalisasi yang kita gunakan, kita pakai video YouTube kah, ya, kita mengambil punya orang kemudian kita aplikasikan ke pembelajaran kita, tidak ada masalah Bapak Ibu. Bahkan menggunakan grup WA saja untuk melakukan proses pembelajaran itu sudah disebut juga dengan digitalisasi pembelajaran, karena kita sudah menggunakan media teknologi Bapak Ibu. Next Pak. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Refleksi yang saya peroleh ketika melakukan aksi itu, bahwa siswa terlihat lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian juga pengalaman belajar yang mereka peroleh itu lebih bermakna. Mereka memperoleh aha moment, aha katanya, oh ternyata Bu materi ini kesini larinya, oh Bu ternyata nilai ini begini ya cara carinya. Oke. Kemudian hasil pembelajaran siswa juga lebih meningkat dari yang sebelumnya. Baik, next Bapak. Nah, ini mungkin beberapa permasalahan kontekstual yang relevan dengan kondisi lingkungan sekitar sekolah saya yang saya coba angkat Bapak Ibu di materi matematika. Dan ini kemarin memang saya membuatnya dalam multimedia pembelajaran interaktif. Tapi saya tidak menaikkan MPI-nya Bapak Ibu. Saya hanya memperlihatkan permasalahan kontekstual yang saya angkat supaya anak didik saya itu lebih mampu memaknai pembelajarannya secara kontekstual. Nah, ini tentang bate putih Krung Baru. Tetap saya membuat sedikit narasi sebelum ke masalah, karena anak-anak kita harus kita upayakan untuk berliterasi. Oke, next Pak. Nah, ini juga tentang kerajinan kasat, itu saya coba angkat juga di materi matematika. Tetap ada narasinya Bapak Ibu, baru kita lari ke permasalahannya. Next Pak. Nah, ini Tron Ublang ya. Dia terkenal dengan Nanggro Si Gupan. Saya coba angkat ke permasalahan matematika yang membahas tentang bagaimana memprediksi jumlah banyak bibit padi yang kita perlukan jika bentuk sawahnya itu dengan bentuk tertentu. Next Pak. Nah, ini ketika saya melakukan proses pembelajaran,
Nah, ini yang di ruang kelas saya tidak masukkan, saya masukkan yang di lab komputer saja, di mana anak-anak mengerjakan LKPD. Next, Pak. Nah, ini juga Bapak Ibu. Kenapa saya menampilkan ini? Menurut teori Piaget ada 4 tahapan kognitif pada siswa Bapak Ibu. Ya, mungkin kita sudah sangat hafal tahap sensori motor, tahap praoperasional, tahap operasional konkret dan operasional formal. Sebenarnya ini harusnya kita lakukan di tahap operasional konkret. Kalau saya tidak salah ingat 7 sampai 11 tahun, berarti di antara SD dan SMP. Tapi Bapak Ibu, ketika saya melakukan asesmen awal, anak-anak saya tuh nggak tahu dia tentang lingkaran, Bapak. Ini kami lakukan ketika menentukan nilai Pi. Siapa yang nggak tahu nilai Pi? Ada yang nggak tahu nilai Pi? Semua tahu berapa nilai Pi, Bapak Ibu? 22/7, 3,14. 3,14 Bapak Ibu, ya jangan bilang 3,14. Salah, 3,14 bacanya. Tapi anak-anak saya nggak tahu dari mana nilai Pi. Kenapa nilai Pi itu pendekatannya 3,14? Kenapa harus 22/7? Dan ini kami praktekkan. Anak-anak disuruh bawa lingkaran-lingkaran yang berbentuk lingkaran, benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kemudian mereka mengukur berapa keliling dan diameter, kemudian mereka bandingkan. Di situ mereka dapat aha momen, Bapak Ibu. Aha, ternyata nilai Pi 3,14 itu adalah dari perbandingan keliling lingkaran dengan diameter. Nah, jadi anak-anak merasa bermakna pembelajaran yang mereka lakukan. Pada unsur-unsur lingkaran kelas 11 juga, mereka nggak tahu Bapak Ibu membedakan dari jari dengan diameter, mereka nggak tahu. Nah, ini harus kita perkenalkan. Walaupun sebenarnya ini tahap operasional konkret harusnya sudah pernah dilewati. Next, Pak. Nah, ini rodametri, kemudian main puzzle. Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin guru-guru di jenjang sebelumnya SD SMP mungkin sudah lebih bagus karyanya dari ini. Yang di bawah ini adalah mistar operasi bilangan bulan. Kami buatnya dari kalender bekas, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat di YouTube sekarang, media pembelajaran untuk mistar operasi bilangan bulan itu luar biasa bagus-bagus sekali. Nah, kenapa saya harus mengajarkan ke anak saya? Bagaimana saya mengajarkan program ini, ya Bapak Ibu? Jumlah plus minus saja anak-anak saya nggak bisa. Tapi alhamdulillah dengan melakukan hal-hal kecil yang seperti ini, anak-anak saya sudah agak mahir di bidang operasi bilangan bulan. Padahal operasi bilangan bulan kalau nggak salah kelas 7 ya, kelas 6, kelas 7. Dan Bapak Ibu, mau tahu? Ini saya dapat di tahun 2001, Bapak Ibu. Di buku paket CBSA ini sudah ada. Bagaimana cara membuat media ajar supaya anak-anak didik kita itu paham bagaimana operasi bilangan bulan. Sekarang lebih canggih lagi, ada pakai TTS ya kalau nggak salah ya. Pakai apa namanya? Ular tangga. Iya. Next, Pak. Sepertinya sudah habis, Bapak Ibu ternyata. Oke, Ibu Salamah membawa motor. Sebenarnya saya ingin berlama